Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Oke, baiklah adik-adik semua, kita memasuki malam ketiga ya, pertemuan ketiga tafsir multikultural ya. Sebagaimana yang saya sebutkan di pertemuan kemarin bahwa di materi tafsir multikultural ini saya membacakan atau menyampaikan hadis-hadis, dalil-dalil yang saya ambil dari kitab Nabiur Rahmah yang disusun dan dikumpulkan oleh Ustadz saya Syekh Dr. Abdul Qadir Fakih Abdul Qadir. Beliau adalah dosen di UIN Cirebon. Kita ucapkan terima kasih kepada beliau yang juga telah memberi ijazah saya untuk menyampaikan ini. Ijazahnya waktu training moderasi beragama di Pekalongan. Baik, jadi minggu lalu kita mungkin masih ada yang ingat ya tentang apa materinya minggu lalu, supaya ingat-ingat. Ifsya'us salam ya, menyebarkan salam. Diingat-ingat, menyebarkan salam itu adalah salah satu keharusan seorang muslim. Tapi salam di sini bukan berarti maknanya hanya kalimatus salam, assalamualaikum, selamat pagi, atau ucapan salam apapun, tetapi lebih juga sikap kita sebagai seorang muslim yang mengutamakan salam, perdamaian, perdamaian itu kewajiban seorang muslim. Bahkan ada di dalam Al-Quran yang surah ayat yang asbabun nuzulnya itu waktu perjanjian Hudaybiyah, fa in janahu lis-silmi fajnah. Jadi kalau ada kalian teman berdebat atau bertengkar atau saling bermusuhan, pokoknya musuh pun bahkan musuh gitu. Kalau ada musuh itu sudah mulai kelihatan dia mau berdamai, kira-kira gitu kan, ada kan? Nah, ini kelihatan mau menyerah atau berdamai. Kita harus segera langsung memberi jalan untuk perdamaian. Jangan ada orang, teman kalian habis bertengkar, dia minta damai, Anda menolak. Itu seorang muslim bukan begitu sikap. Kalau ada musuh bahkan yang kelihatan memperlihatkan tanda-tanda dia mau berdamai, nah, kita harus segera membuka jalan damai. Ya, misalnya apalagi kalau perang itu kalau musuh kita itu mulai memperlihatkan mau kejahatan senjata, kita juga harus mau kejahatan senjata. Nggak boleh, sudah ayo habis-habisan, mati, ayo kita habis-habiskan. Nggak boleh. Jadi harus, kalau ada yang meminta perdamaian, kita harus dahulukan perdamaian, salam. Nah, ini yang kemarin belum dibaca ya hadisnya. La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Tidak akan masuk surga kecuali kalian beriman. Wala tu'minu, dan kalian tidak akan beriman kecuali hatta tahab, saling mencintai, saling menyayangi, saling mengasihi, saling menolong, saling membantu,
saling meringankan. Awala adullukum ala syai'in, apakah kamu mau aku tunjukkan tentang sesuatu yang apabila kalian lakukan kalian akan saling mencintai, akan saling mengasihi, akan saling merahmati satu yang dengan yang lain. Apa itu? Absus salam bainakum. Jadi sebarkan salam di antara kalian. Nah, ini yang penting ya. Salam juga artinya ucapan-ucapan yang menyenangkan, ya, mendamaikan, membuat orang sekitar kita tenang, enak, ya. Termasuk yang penting itu tadi assalamualaikum tentu menyapa ya, assalamualaikum, selamat pagi atau apa, orang Jawa dengan monggo dan seterusnya. Itu juga misalnya kalau Anda diberi ucapan terima kasih, jangan diam, ditolong, jangan harus wajiban ditolong itu mengucapkan terima kasih. Kalau orang Arab syukran, ya. Pokoknya sendal diambilin terima kasih, pulpen diambilin terima kasih ya. Ya, itu dibiasakan. Jangan diam-diam bah. Di jalan ada orang menunjukkan, Anda tanya, tunjuk jalan sini Google apa arah kemana. Walaupun pertolongannya sedikit, ucapkan terima kasih. Itu penting. Ucapkan terima kasih. Menjawab lewat SMS kan, chat, kalau chat apa WA, ini jam berapa ya, kita masuk jam 7. Temanmu yang menjawab itu kan menolong kamu, kok ucapkan thank you ya. Nah, ya, thanks. Jangan didiamin cuman centang diam ya, nggak dijawab ya. Jadi kalau ada apapun informasi, termasuk memberi informasi kan memberi bantuan ya kan, ucapkan terima kasih. Begitupun kalau salah ucapkan sorry, maaf, minta maaf. Itu ucapan tahiyatus salam. Jadi salam apa ucapan yang memberikan perdamaian ya kan. Kalau kalian ditolong diam saja, senang apa enggak kan? Paling enggak ucapan terima kasih, thank you, syukron, apa bahasa Cinanya, Mandarin, xie atau apa, merci bahasa Prancis ya. Ucapkan itu. Ditolong sedikit, besar, kecil, ucapkan salam, terima kasih. Salah, mohon maaf. Itu sudah yang paling ringan. Ya. Tabassum kemarin kan, sambil muka yang tabassum, senyum, muka yang ceria. Oke. Nah, sekarang kita memasuki bab selanjutnya, ar-rahmah al-ammah. Jadi kasih sayang kepada sesama semua. Jadi universal. Apa judulnya malam ini itu kasih sayang untuk semuanya. An Urwah bin Zubair, dari Urwah bin Zubair, anna Aisyah, bahwa Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasul, qalat, dia bercerita, Aisyah, dakhala rahdun minal yahud, ada tamu dari Yahudi, dari orang-orang Yahudi, tamu Yahudi masuk ke rumahnya Rasulullah, ke rumah atau pokoknya ada Rasulullah di situ lah. Faqalu, mereka orang Yahudi itu mengatakan assalamualaikum. Nah, orang Yahudi itu mengatakan apa? Assalamualaikum. Nah, ini yang kemudian ada orang mengatakan, oh jangan jawab, ada gitu kan? Kalau ada orang non muslim memberi salam jangan jawab, kan ada yang bilang begitu. Nah, ini hadisnya ini. Assalamualaikum. Dia tidak membacakan assalamualaikum, tapi ucapannya adalah assalamualaikum. Apa artinya? Racun untukmu wahai Muhammad. Nah, racun. Kata orang Yahudi ini bilang, hai racun untukmu Nabi Muhammad. Faqalu, orang Yahudi itu mengatakan assalamualaikum, racun untuk kalian wahai Muhammad. Qalat Aisyah menjawab, fafahimtuha, aku memahaminya dan aku mendengarnya. Faqultu, maka aku mengatakan,
wa alaikumussalam wal la'nah. Kata Aisyah sambil marah kan, aku mendengarnya maka aku menjawab, bagimu racun juga dan laknat untuk kalian. Jadi Yahudi mengatakan racun untuk kalian, maka Aisyah mengatakan racun untuk kalian, bahkan laknat. Ini yang kemudian dipahami orang bahwa orang muslim gak usah jawab kalau ada orang non-muslim mengucapkan salam, padahal tidak begitu. Nah, selanjutnya nih hadisnya, qala Rasulullah, kata Aisyah bercerita, kemudian Rasulullah melihat Aisyah sambil Rasulullah melihat Aisyah sambil ya merasa nggak suka. Rasulullah melihat Aisyah, mahlan ya Aisyah, mahlan tuh tenang Aisyah, jangan begitu, tenang. Innallaha yuhibbur rifqa. Kalau Aisyah, kata Rasulullah, oke, mahlan ya Aisyah, tenang ya Aisyah, pelan-pelan. Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Sesungguhnya Allah itu mencintai ar-rifqa, kelembutan. Jadi jangan terlalu keras gitu ya. Walaupun tadi non-muslim bilang, Yahudi tadi bilang assalamualaikum, kita jawabnya jangan terlalu keras ya. Karena Allah sesungguhnya menyukai kelembutan fil amri kulli, dalam segala pekerjaan, dalam segala urusan. Fakultu, maka kata Aisyah, ya Rasulullah, walam tasma maqal, wahai Rasulullah, apa Rasul tidak mendengar apa kata dia, kata Yahudi itu. Kalau Rasulullah, qad qultu wa alaikum, ya tapi aku sudah menjawab wa alaikum, itu saja. Wa alaikum. Jadi Yahudi tadi bilang assalamualaikum, Rasulullah menjawabnya wa alaikum, dan atas kalian juga. Itu aja. Ya. Ini rawahu Bukhari ya, Bukhari. Nah, tapi apa yang dapat kita ambil dari situ? Artinya kalau orang berbuat baik kepada kita, kita harus membalas dengan perbuatan yang lebih baik. Tapi orang berbuat jahat kepada kita tidak membalasnya melebihi ya. Yang membalas tapi jangan terlalu keras gitu. Kira-kira gitu ya. Kalau Yahudi bilang tadi assalamualaikum, racun untuk Muhammad, tapi Nabi Muhammad mengatakan wa alaikum, nggak usah disebutkan asamu wal la'natu wal adabu wal fitnah wal naru, bukan itu, nggak usah. Berarti begitu ya, itu kaidah penting untuk kalau ada orang berbuat jahat, kita boleh yang jahat ya, kita membalasnya jangan terlalu jahat, jangan melebihi kejahatannya. Iya ya. Orang temanmu cuma nyubit, kamu pakai pukulan, nggak boleh balasnya. Ya cubit yang lebih pelan, begitu ya. Temanmu itu siram air, jangan siram air juga lah, ya siramnya sedikit saja ya. Kalau dia air segalon, kamu siram air segelas saja, jangan banyak-banyak. Gitu. Jadi membalas kejahatan itu jangan lebih berat, kira-kira gitu ya. Paham ini? Wa fi sunani Abi Dawud, dan di sunan Abi Dawud ya. An Abdillah, dari Abdullah bin Mughaffal, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Sesungguhnya Allah itu rafiq. Rafiq itu apa? Siapa namanya Rafiq? Rafiq itu bersahabat. Sahabat. Jadi dia friendly ya, friendly, rafiq, suka bersahabat. Wa yuhibbur rifqa, dan dia Allah itu menyukai orang yang bersahabat. Bersahabat itu yang lemah lembut ya, memberikan sikap yang menyenangkan teman-temannya, bermuka, berseri-seri, tabassum, tersenyum, tutur katanya lembut, tidak berkata kasar, tidak keras. Wa yu'ti alaihi, nah ini yang penting, ini kaidah juga kalau bersikap. Wa yu'ti alaihi ma la yu'ti 'alal 'unfi, dan memberikan kepada orang-orang yang bersahabat itu, yang sikapnya bersahabat itu, atau ramah itu, atau suka berdamai itu, atau lemah lembut itu, melebihi dari orang yang suka kekerasan.
Ya, jadi kalau kita tetap dalam berkonflik ya, kalau kita bersikap tetap lemah lembut, memaafkan atau lemah lembut, lebih damai, tidak memaksa, ya, itu pasti biasanya lebih banyak mendapatkan sesuatu lah, entah itu rezeki atau apa, mendapatkan pahala, mendapatkan hikmah, mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada dengan konflik dengan kekerasan. Memecah, artinya gini, kalau Anda konflik mau memecahkan masalah itu jangan perang ya. Kalau perang itu selesai tanda masalah. Mungkin selesai, tapi kan berapa sih perang menghabiskan dana banyak sekali, nyawa banyak sekali. Coba sekarang di mana itu, Pakistan, itu India ya, satu hari itu menghabiskan bertriliun-triliun, pesawat habis, ini minyak habis, semua hanya untuk perang. Tapi coba kalau dengan diplomasi, ya kan? Diplomasi itu apa? Meja perundingan, ayo berdamai, saling berunding, tidak ada darah tumpah, itu kan? Itu lebih murah, tentu lebih itu lebih ada apa ya? Kita mendapatkan lebih ya, kelebihannya lebih banyak ya. Jalan damai selalu lebih baik daripada jalan kekerasan, kira-kira gitu. Ya, Anda kalau berkonflik dengan saudara, misalkan ya, berkonflik, misalkan rebutan apa, kalau sama saudara itu rebutan motor atau rebutan, itu kalau saling mempertahankan diri, itu jadinya apa? Kan konflik ya, keras. Kemudian nanti mungkin persaudaraan pecah, nanti anak keturunan juga nggak mau lebaran datang dan seterusnya, itu terus menerus. Tapi kalau ada yang mengalah, ya kan, mengalah itu akan selalu lebih baik. Kalau kalian berjalan traveling misalnya bertiga, itu tidak ada yang mengalah, semuanya mau, saya harus ikut saya, harus ikut saya, pasti nggak akan terjadi traveling itu ya, nggak akan senang-senang, jadinya pasti nggak enak kan, pastinya nggak enak. Udah saya ikut saya, akhirnya ngambek sana, nggak akan jadi. Jadi kita usahakan itu ya dalam kebaikan, mengusahakan kebaikan itu dengan jalan damai ya, jangan jalan peperangan, jangan jalan kekerasan. Termasuk dalam kalian nanti mendidik anak-anak gitu ya, jangan memaksa anak-anak, ayo sholat, pukul, dan gitu ya, dengan halus, rifqah ya. Allah yuhibbur rifqah, menyukai kelemah lembutan, termasuk nanti bersikap terhadap suami istri. Itu lebih baik harus ada yang mengalah, entah istrinya atau suaminya lah ya. Kalian harus ada. Kalau semuanya tidak mengalah ya perang rumah tangga, ya kan umumnya begitu ya. Perceraian di rumah tangga, perceraian pertemanan, perceraian antar saudara, itu pasti disebabkan karena tidak ada yang mengalah. Jadi lebih baik dahulukan damai. Wa yu'ti alaihi ma la yu'ti 'ala al-'urfi tadi ya. Dan kemudian di hadis Abi Hurairah, wa an Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha hina khalaqal khalqa, ketika Allah menciptakan makhluknya, kata biyadihi, Allah berkomitmen, berjanji kepada dirinya Allah itu, ala nafsihi, inna rahmati taghlibu ghadabi, sesungguhnya rasa marahku, rasa jengkelku itu rahmati, rasa rahmat, kasih sayangku ya, kasih sayangku itu lebih banyak, lebih besar atau mengalahkan rasa ghadabi, rasa marah. Itu Allah. Jadi Allah itu berkomitmen ketika menciptakan makhluknya, kata Rasulullah, itu rahmatnya Allah itu lebih besar dari marahnya Allah.
Nah, ini termasuk makanya kita harus optimis. Kalau kalian berdosa, merasa bermaksiat, merasa itu harus tetap, jangan pesimis. Allah pasti mengampuni lah kira-kira. Asal tetap sholat, tetap ke masjid, tetap Islam, tetap syahadat, ya. Jangan gara-gara misalkan putus asa, bermaksiat, kemudian putus asa. Terus tetap taubat, tetap sholat, tetap mengingat Allah, tetap sujud, kira-kira. Ya manusia kan memang mahallul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya kesalahan dan kealpaan. Maka Allah kan selalu memberikan tempat kita untuk memberi jalan taubat, ya. Selalu Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha mengasihi. Jadi dosa apapun selain dosa besar dan soal dosa syirik ya, itu diampuni. Jadi makanya ini tadi inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku itu lebih besar, lebih luas daripada marah. Jadi itu optimis. Sebagai muslim kita optimis masuk surga, ya. Ya, tapi tetap berusaha menjalankan syariat-syariat Allah. Wa an akhrajahu dari Tirmidzi wa an Jarir bin Abdullah qala Rasulullah, dari Jarir berkata Rasulullah, la yarhamullahu man la yarhamun nas. Allah tidak memberi rahmat kepada orang yang tidak mengasihi orang lain. Allah la yarhamullah man la yarhamun nas. Jadi ukurannya Allah memberi rahmat, mengasihi kita, menyayangi kita itu kalau kita sayang kepada sesama manusia. Itu ukuran. Kalau kita sayang manusia, Allah pasti sayang. Kira-kira begitu. Kalau kita nggak sayang manusia, nggak sayang tetangga, nggak sayang saudara, nggak sayang orang tua, nggak sayang adik, nggak sayang kakak, nggak sayang teman sekelas, Allah tidak menyayangi kita. Jadi syaratnya Allah menyayangi kita menyayangi manusia. Itu syarat. Akhrajahul Bukhari. Ini di hadis Bukhari, ya. Wa fi sahih Muslim, di hadis Muslim, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Qala, berkata Abu Hurairah, qila, dikatakan, ya Rasulullah, ud'a 'alal musyrikin. Apakah kata ini qila ya Rasul, dikatakan wahai Rasulullah, ud'a itu apa? Semacam memanggil dengan panggilan jelek itu apa? Tuduhlah, menuduh ya, atau idda'i, atau ya laknatlah kira-kira orang-orang musyrik. Jadi mungkin sahabat atau ya orang-orang mengatakan kepada Rasulullah gitu, tolong itu dilaknat orang-orang musyrik kepada Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, inni lam ub'ats la'anan. Aku tidak diutus untuk menjadi pelaknat. Ya. Wa innama bu'itsu rahmatan. Tetapi aku diutus sebagai rahmat. Luar biasa kan? Jadi Nabi pun tidak melaknat orang musyrik. Tidak boleh kita menjelek-jelekan non-muslim, menjelek-jelekan orang Kristen, orang Yahudi dengan kata-kata yang menjelekkan, mungkin babi apa dengan kata-kata begitu ya, najis apa, tidak boleh. Kata Rasulullah, inni lam ub'ats la'an. Aku tidak diutus untuk menjadi pelaknat. Wa innana bu'itsu rahmatan. Aku diutus untuk memberi rahmat. Dahsyat kan? Dahsyat Rasulullah kan? Kita harus bergetar melihat kata-kata Rasulullah yang bahkan kepada orang musyrik yang menyakitinya, yang memusuhi, Rasulullah tidak mau melaknat. Ya, kita sebagai umat Rasulullah harus mencontoh, ya. Wa fi sunani Abu Dawud qala Nabi ar-rahimuna yarhamuhur rahman. Ar-rahimuna, orang-orang yang penuh dengan kasih sayang, kelembutan, kesopanan, kebaikan, suka menolong, suka membantu, suka meringankan orang lain. Ada temanmu susah dibantu. Oke, ini penting ya. Definisi kasih sayang itu apa sih biasanya? Contoh.
suka mengasihi itu biasa. Kalau kita sayang itu apa? Sayang itu berarti biasanya definisi ilmiahnya itu mau berkorban, ya kan? Kita sendiri mau mengorbankan untuk orang lain, itu artinya sayang. Kalau kamu ada kasih ya, pacar bilang sayang, I love you, itu berarti dia mau berkorban, mengasih waktu, mengasih mungkin makan, mengasih apa, itu kan berkorban. Itu definisi sayang ya. Kita artinya apa? Tidak memikirkan diri sendiri. Maka orang yang penuh kasih sayang itu, minggu lalu kan kita cirinya apa? Tidak bakhil, ya. Jadi orang yang penuh dengan kasih sayang itu cirinya itu tidak bakhil. Nah, itu kemarin saya lupa membacakan tadi ada. Karena apa bakhil itu? Ada hadisnya, orang bakhil itu ya salah satunya membuat konflik, ya kan? Kan tadi bakhil tadi membuat konflik kalau dia mau menguasai tanah sendirian yang adik-adiknya tidak mau dikasih, ya kan, saudara-saudaranya padahal itu warisan bersama misalnya, itu kan buat konflik kan? Konflik. Tetangga hanya menguasai pagar tinggi, rumah, misalkan cahaya tertutup gitu, kemudian air hujan jatuh ke tanah, itu kan menguasai. Bakhil termasuk bakhil, tidak berbagi matahari, berbagi tanah, berbagi air. Jadi, kalau Anda di tempat yang tinggi rumahnya, airnya kan mengalir yang lebih rendah, ya kan? Ya harus kita mengukur diri ini bagaimana supaya yang di bawah juga dapat, gitu ya. Jangan membendung air. Jangan hanya ini, ya itu maksudnya sayang kan? Sayang itu kita tidak mementingkan diri sendiri. Kita harus mementingkan orang di sekitar kita. Itu sayang namanya. Mau memberi. Maka ya orang yang penuh kasih sayang ya cirinya suka memberi antara lain. Suka memberi. Ya, termasuk memberi untuk ya dirinya sendiri juga jangan pelit ya kira-kira. Ar-rahimuna yarhamuhur rahman. Orang-orang yang penuh dengan kasih sayang pasti akan dikasihi, akan disayangi oleh Ar-Rahman, oleh Allah. Irhamu ahlal ardi, maka kasih sayangilah ahlal ardi. Ahlal ardi siapa saja yang hidup di atas bumi, ahlal ardi itu sayangi. Yarhamukum man fis sama, maka Allah fis sama yang di langit kan berarti Allah. Allah akan menyayangi. Kalau kita menyayangi yang di bumi, Allah akan menyayangi kita. Kira-kira begitu. Artinya memang begitu ya. Wa fi sahih Bukhari, dan dari Bukhari saya ini saja skip yang hadis yang selanjutnya. Wa fil Mustadrak, dan dalam kitab Mustadrak an Salman Al-Farisi, dari riwayat dari Salman Al-Farisi, sahabat Rasulullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, innallaha khalaqa yauma khalaqas samawati wal arda mi'ata rahmatin kullu rahmatin milku ma bainas samai wal ardh. Jadi kata Rasulullah, sesungguhnya Allah ketika menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan 100 rahmat, mi'ata rahmat, ya, 100 rahmat, 100 ya rahmat ya. Kulla rahmatin, setiap satu dari 100 itu mengisi, hanya satu saja dari 100 itu, ukurannya itu bayangannya ya, satu dari 100 itu, kasih sayang itu mengisi ma bainas samai wal ardh, itu memenuhi ya. Kasih sayang Allah itu yang 100 itu, satu dari 100 itu satu saja itu sudah memenuhi seluruh kasih sayang yang ada di bumi dan langit ya. Faqasama minha, maka misalnya Allah mengambil membaginya misalnya dari rahmatan bainal khalaiq, jadi kasih sayang di antara makhluk-makhluk kan, itu makhluk-makhluk kan ada saling mengasihi dan menyayangi kan. Burung menyayangi burung,
antar hewan juga saling menyayangi, ayam kepada itu semua adalah satu dari 100 rahmat Allah yang memenuhi bumi dan langit. Termasuk yang ta'tiful walidatu ala waladiha, termasuk ini penting. Saya terjemahkan ya. Kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Manusia dan makhluk yang ada di bumi ini itu belajar kasih sayang itu pertama dari mana? Orang tua, hubungan ibu dan anak itu yang biasa. Kita tahu namanya kasih sayang itu, kenal namanya kasih sayang itu disebut kasih sayang itu loh, seperti ibu menyayangi anak, menyusui 2 tahun, mau kisah itu istrinya Nabi Ibrahim siapa? Yang berlari-lari mencari air gitu ya, Siti Hajar ya, dia mencarikan anaknya air, kemudian siapa itu banyak kisah kan, kisah-kisah ibu malin kundang, bisa semuanya itu bercerita bagaimana kasih sayang ibu kepada anak. Itulah kita mengenal manusia dan semua makhluk di dunia ini, enggak kambing, enggak ayam, semua belajar tentang kasih sayang itu dari hubungan ibu kepada anaknya. Itu kira-kira begitulah ya. Dan itu contoh dari sepersekian dari 1 dari 100 rahmat Allah yang dibagikan kepada di bumi dan langit. Waqasa min Allah biha ibu dan anak, wa biha yasrabul wahsu wa tayru alma, dan termasuk juga bagaimana serigala ya, kemudian at-tayr itu burung yang meminum air, bagaimana hewan-hewan itu dikasih air, itu termasuk bentuk kasih sayang Allah yang ada di muka bumi kan. Coba kalau nggak ada air, nggak ada kira-kira gitu, Allah memberikan kasih sayang yang luar biasa. Dan kita seperti itu kira-kira, bahkan burung pun dikasih, serigala, singa, ular, semua dikasih makanan. Itu bagian dari rahmatullah, kasih sayang Allah yang tidak terbatas, tidak pada hanya satu manusia, satu suku, satu etnis, tidak begitu. Jadi kasih sayang Allah wasi'ah, semua di bumi ini diberikan. Jadi ya maksudnya ya kita juga bersikap begitu, memberikan kasih sayang kepada semua makhluk manusia, termasuk selain manusia. Nanti ada hadisnya ya. Wa biha yatarahamul khalaik, dan saling menyayangi al-khalaik, makhluk-makhluk yang berbeda-beda. Fa idza kana yaumul qiyamah, nanti ketika hari kiamat itu, kata Rasulullah, yaumul qiyamah qasaraha, dikumpulkan itu yang tadi cuman satu dari 100 itu, qasaraha 'alal muttaqin, dibagi semuanya kepada orang-orang yang muttaqin, pada orang yang bertakwa. Artinya itu gambaran betapa besarnya rahmat Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Dan ciri orang yang bertakwa kan ada di surat Al-Baqarah kan, al-muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi, beriman kepada ghaib, ya Allah, ya malaikat, ya ghaib, wa yu'min bil ghaib wa yuqimunas shalat, artinya menjaga hubungan yang baik dengan Allah, yuqimunas shalat, wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu cirinya orang mempunyai rahmat itu, yunfikun, infak, memberi, selalu memberi. Ya, jangan banyak menerima kalau sedang butuh ya menerima, tapi kalau bisa kita memberi ya. Makanya ada al-yadul ulya khairun minal yadis sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maka jangan sampai kita memandang mengemis itu dalam Islam itu boleh apa enggak? Mengemis boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Ya, gimana? Tidak diharapkan, tetapi
al-yadul ulya khairun minal yadis sufla, ya kan? Dan mengemis itu boleh hanya untuk kebutuhan makan, kira-kira, bukan untuk pekerjaan. Kalau di Jawa kan banyak orang pekerjaannya mengemis, ya. Di sini sih kayaknya nggak ada ya. Jadi mengemis itu bukan pekerjaan. Mengemis itu kalau untuk kebutuhan hanya untuk makan, kita nggak bisa makan, itu boleh mengemis, dan bukan untuk pekerjaan dan bukan untuk berhari-hari. Kalau berhari-hari terus menerus kan namanya untuk pekerjaan, ya. Nah, itu namanya. Jadi yungfikun, suka memberi, itu adalah contoh orang yang penuh dengan kasih sayang. Itu harus banyak memberi. Dan itu diberikan kasih sayang Allah tadi yang 100 itu diberikan semuanya kepada orang yang muttaqin. Wazadahu, bahkan dilebihkan tis'an wa tis'in, 99 dari 100. Jadi perfect, sempurna, ya. Akhrajahu lagi dari Hakim. Wa fihi an Abi Musa al-Asy'ari, dari Abi Musa al-Asy'ari an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, qala Rasulullah, lan tu'minu, kalian tidak akan beriman hatta tahabbu, saling mengasihi, saling menyayangi. Afala adullukum ala ma tahabbu alaihi, apakah kalian mau aku tunjukkan perbuatan agar kalian saling menyayangi? Qalu, mereka berkata, bala ya Rasulullah, minta ditunjukkan kepada kami. Rasulullah mengatakan, absus salam bainakum. Sudah kita ya kemarin, sebarkan salam damai di antara kalian, kasih sayang di antara kalian. Walladzi nafsi biyadihi, dan demi Allah, la tadkhulul jannata hatta taraham, demi Allah kalian tidak akan masuk surga, kata Rasulullah, kecuali saling menyayangi, saling mengasihi, saling menolong, saling meringankan. Nah, ini jangan hanya jadi ini ya, kata-kata yang indah, dipraktekkan. Jadi ada temanmu sakit, ambilkan. Paling nggak tanya, kamu panas ya? Itu sudah taruhanmu. Kalau temanmu tidur terus itu tanya, kamu badan panas? Iya. Tanya, sudah makan? Pertanyaan sudah makan itu taruh bagian dari ekspresi saling mengasihi. Sudah makan? Ya, nanti berarti ambil makan. Ya paling nggak bertanya. Kemudian kalau selesaikan masalah temanmu, saling. Kemudian kalau misalkan ada, jangan bermusyawarah kepada sesama teman. Ini teman kita belum makan, ini nggak ada uang, nggak ada belum. Bagaimana nih? Berusaha saling menyelesaikan masalah. Tadi langkah kita mau menyelesaikan masalah di antara kalian itu adalah ekspresi taroham, saling menyayangi, saling mengasihi, saling meringankan. Jangan diam. Ada temanmu sedih, diam saja, diam. Itu namanya bukan taroham, bukan saling menyayangi. Ya. Apalagi saling menghina, wah, bukan kayak gitu ya. Qalu ya Rasulullah, kulluna rahim, ya Rasulullah, kita semuanya orang-orang yang penuh dengan kasih sayang. Ini jawaban sahabat ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu laisa bi rahmati ahadikum walakin rahmatal 'ammah, rahmatal 'ammah. Ya, ini penting juga ini. Ya, kata Rasulullah lanjutannya ya. Tadi sahabat itu menjawab, ya Rasulullah, kita ini saling menyayangi loh, saling mengasihi antar sahabat, kata sahabat Rasulullah. Tapi Rasulullah kemudian berkata, innahu laisa bi rahmati ahadikum, sesungguhnya itu bukan rahmat hanya di antara kalian. Jadi rahmat itu hanya di antara kalian, terbatas kelompoknya, hanya sesama kelasnya, hanya sesama fakultasnya, hanya sesama etnis sukunya, orang sama-sama orang Kota Mobago atau Bolmong, atau hanya sesama. Bukan itu. Rahmat itu harus melebihi sekat-sekat, batas-batas sektarian kelompok ya, batas-batas kelompok. Kita tidak boleh tidak adil memperlakukan sesama manusia hanya karena beda suku, beda agama,
beda pekerjaan, beda apa namanya kasta, ada kasta ya, nggak boleh. Rahmat harus semuanya. Nah, walakin rahmatal ammah, jadi rahmat yang ammah, yang universal, yang tanpa batas, tidak dibatasi oleh kelompok-kelompok organisasi, entah gara-gara hanya sesama NU, sesama Muhammadiyah, sesama PMI, sesama HMI, sesama apalagi IMM. Jangan begitu. Yang HMI tolong PMI, yang PMI tolong HMI, sampai IMM. Sudah, jangan berkelahi, saling menolong. Jangan saling menolong hanya gara-gara hanya karena kelompoknya. Ya, begitu. Ini hadis akhrajahul Hakim, menurut ya, dari Hakim. An Abi, dan diriwayatkan oleh Abu Hurairah, anna Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah berkata, bainama rajulun yamsi, suatu ketika seorang laki-laki berjalan, yamsi bitariqin, di jalan ya, istadda alaihi al-atas, dia sedang kecapean haus, alaihi al-atas, rasa haus yang sangat dahsyat. Fawajada bi'ran, kemudian dia menemukan sumur, fanazala fiha, kemudian dia turun ke sumur itu, fasariba, kemudian dia minum, summa kharaja, kemudian dia keluar dari sumur itu, faidza kalbun, nah, ketika itu dia ada apa kalbun? Ada anjing. Yalhasu, kalbun yalhasu. Anjing itu anjing kehausan itu gimana? Ini ya, lidahnya keluar ya, kehausan gitu. Anjing itu kehausan, lidahnya melet-melet ya, menjulurkan lidah, dan dia sambil makan ya kulut turok, butiran-butiran ya tanah, mungkin juga ada sampah campur-campur. Apa ada anjing kelaparan, kehausan? Karena dia kelaparan, minat atas, terserang haus sekali, kelihatan dia menjulurkan menetes-netes air liurnya. Faqala rajul, maka rajul itu, laki-laki itu berkata, laqad balagha hadzal kalba minal atasi, sesungguhnya anjing ini sudah mencapai level kehausan yang sangat dahsyat, seperti mithlul ladzi kana balagha bi, seperti aku yang sangat, waktu itu aku lagi kehausan, kata rajul ini ya, kata laki-laki ini. Dia ada anjing kehausan dan dia mendapatkan itu. Fanazalal bi'r, maka laki-laki itu turun ke sumur itu lagi. Famala akhuffa, kemudian dia mengisi sepatu orang dulu kan pakai kulit jadi anti air, nggak bocor, itu bisa untuk menyimpan air. Jadi diambil air dengan sepatunya. Famala akhuffahu, dipenuhinya itu khuffahu, sepatunya, summa amsakahu, kemudian dipegangnya air apa itu sepatu itu dipegangnya bifi, dengan mulutnya, dengan mulut rajul ini. Jadi mungkin karena sumurnya di atas, sumur di bawah, anjingnya di atas, dia ambil, kemudian dia sepatunya itu yang ada dia gigit, dia kasih ke anjing itu air. Fasaqal kalba, dia kasih minum itu anjing. Apa? Fasyakkarallahu lahu. Wah, saya paling ini. Allah berterima kasih kepada laki-laki. Ya. Allah berterima kasih. Allah berterima kasih. Yang berterima kasih Allah kepada laki-laki itu. Fasyakkarallahu lahu. Faghfara lahu, dan dia ampuni semua dosanya. Jadi betapa ajaran Islam luar biasa ya. Masih makan anjing itu Allah berterima kasih. Allah aja berterima kasih. Bagaimana itu berarti sayangnya Allah dengan laki-laki ini yang ngasih air kepada anjing yang kehausan. Allah mengampuni dosa-dosanya. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, wa inna lana fil bahaim ajrun, apakah ada pahala walaupun kita kasih sayangnya untuk bahaim, untuk hewan, untuk binatang?
Mereka bertanya kepada Rasulullah. Kalau Rasulullah menjawab, fi kulli dzati kabiratin ajrun. Kata Rasulullah, di setiap hati yang basah, artinya makhluk hidup lah ya. Kalau kita kasihi semua yang punya nyawa, kita kasihi, itu kita mendapatkan pahala. Anjing, kucing, ayam, apalagi binatang, kelinci, mungkin tikus. Ya, asal tikus tidak merusak, nggak apa-apa, dikasih. Ya, makanya tikus itu dikasih makanan dan kalau tidak dikasih makanan, dia mencari makanan ke rumah kita kan? Itu tikus. Tikus itu kenapa dia masuk ke rumah kita? Karena kita nggak kasih makanan dia jauh-jauh, mungkin agak jauh dari rumah kita, dikasih apalah mungkin ya. Ya itu. Jadi kita harus menyayangi binatang, semut, nyamuk, gimana? Ya ada yang membahayakan dan ada yang tidak ya. Mungkin nanti ada kaidah yang lain yang tidak semuanya sama ya. Tapi bahwa fi kulli ratbatin ajr, kita mengasihi, memberi makan kepada semua makhluk, yang bahkan binatang pun kita mendapatkan pahala, apalagi sesama manusia. Maksudnya begitu ya. Jangan pernah ada membiarkan sesama manusia ada yang kelaparan, kesusahan, sakit. Kita harus mendahulukan. Ya, ada temanmu sakit, jangan pernah ignore. Ignore apa? Ya, diam saja ya. Paling tidak bertanya, sudah ke dokter, sudah makan, sudah apa? Itu tunjukkan kasih sayang sesama. Nah ini kepada binatang saja kita harus sayang, apalagi kepada manusia. Allah berterima kasih. Jadi jangan kita mencerca orang yang menyayangi binatang. Ya, ini bagian dari kasih sayang. Ya seharusnya dia sayang kepada binatang, pasti sayang kepada manusia, gitu kan? Gitu. Tapi kenyataannya kadang-kadang sekarang ada yang sayang kepada binatang tapi nggak sayang ke manusia. Itu juga. Nah, jadi lebih suka memelihara anjing daripada punya anak. Nah ini di barat ini kan sudah begitu ya. Di Eropa itu sudah nggak mau punya anak, lagi punya anjing. Ya bukan begitu mas. Farahmatul Islam, karena kasih sayang Islam itu rahmatan ammatan syamilatan, adalah kasih sayang ammah, universal untuk semua, melingkupi tidak hanya manusia, bahkan pohon ya. Jangan suka merusak pohon. Merusak pohon apa? Paku pohon, paku itu merusak pohon. Atau tebang-tebang pohon sembarangan ya. Pohon itu punya kehidupan juga, jangan ditebang sembarangan. Jangan merusak pepohonan, taman-taman, bunga-bunga. Itu jangan dirusak. Apalagi dieksploitasi. Dieksploitasi itu merusak hanya karena pengen untung, pengen duitnya, pengen itu, jangan. Akibatnya apa? Mereka juga tidak sayang kita kan. Itu rasional sekali. Kita tidak sayang lingkungan menyerang kita ya. Ada banjir, adanya kebakaran, adanya itu semua karena tidak sayang dengan lingkungan. Pohon kita, hutan kita tebang, sungai kita tutupi, kita hanya demi uang, demi untung, demi ekonomi, akibatnya apa? Ya nanti longsor, ya nanti banjir, ya nanti. Jadi kalau kita sayang, Allah pasti menyayangi. Sayang itu kepada semua makhluk itu diekspresikan dengan kepada binatang, kepada tadi ya makhluk hidup, lingkungan termasuk. Farrahmatu hiya qaidatun ilahiyah. Sesungguhnya kasih sayang itu yang amat tadi, yang universal itu adalah kaidah ketuhanan. Ya. Jadi kalau orang bicara tentang Tuhan, tentang itu harus bicara tentang kasih sayang Tuhan. Orang bicara agama pasti bicara kasih sayang. Haitsu kata bahwa Allah Ta'ala
ta'ala ala nafsihi, seperti tadi disebutkan di hadis ya, Allah menjanjikan diri ketika menciptakan makhluknya itu dengan rahmatnya, kasih sayang yang tanpa batas. Wa qad ittakhadal Mustafa, ya, dan Al-Mustafa Rasulullah SAW sudah menjadikan ar-rahmah, ya, kasih sayang itu, wa ja'ala, dan membuatnya sebagai ra'sa sifati, sebagai kepala sifatnya yang utama. Sifat utama Rasulullah rahmat. Tadi bahkan kepada orang Yahudi saja dia menjawab, orang Yahudinya assalamualaikum, dia cuma jawab waalaikum, ya. Wa asasu syama'ilihi, dan dasar dari sifat-sifatnya. Fala yang bagi muslimin, maka tidak dibolehkan untuk muslimin wan nasi ajma'in, dan manusia semuanya, kecuali ayataraham, untuk saling menyayangi, mengasihi, rahmatan ammatan syamilah, rahmah yang meliputi segenap semuanya tanpa batas. Min ajli, kalau begitu, an-nazalat bisababi, kalau kita sayang sesama manusia, sesama alam, sesama lingkungan, kepada lingkungan ekologi, semuanya kita sayangi, tetangga, lingkungan, perkotaan, kita berbuat baik kepada semua makhluk, maka dengan sebab seperti itu, maka rahmatullahi ta'ala al-wasi'ah, maka datangnya, itulah syarat datangnya rahmat Allah yang wasi'ah, yang sangat luas. Jadi kalau tadi ya, kalau kita merusak bumi, merusak laut, merusak sungai, merusak pohon, merusak hutan, itu kan bukan berarti kemudian datang musibah, Allah tidak sayang kita. Bukan begitu. Berarti kita tidak sayang kepada makhluk yang lain, mungkin begitu, sehingga turunlah yang kemudian ada tafsir azab. Azab itu bukan begitu, azab itu karena kita sendiri. Kita tidak sayang kepada laut, kita tidak sayang kepada sungai, kita tidak sayang kepada hutan, kita tidak sayang kepada sumber-sumber air yang bersih. Akibatnya ya bencana datang kepada kita, ya. Fal aslu fi ta'amul bainan nas, dan asas atau dasar kaidah berhubungan sosial sesama manusia adalah rahmah. Wa rahmah fima bainahum, di antara kalian, wa hatta lil hayawan, bahkan kepada hewan, dan mahwal khalqi ajma'in, dan semua makhluk. Semua makhluk kita harus sayang. Jadi kalau dibilang, oh ini orang Islam itu enggak sayang binatang, sayang hewan, sayang pohon, sebenarnya ini kaidahnya, tapi kita sudah banyak lupa, ya. Kita hanya memikirkan bagaimana mendapatkan untung dari hewan, mendapatkan untung dari hutan, sehingga kita habisi untuk bikin hotel di yang besar-besar di Mekah misalkan, bikin apa, bukan itu, ya. Tapi harusnya untuk lingkungan juga harus care. Wa haitsu annahu tubna syara'i al-ilahiyah, dan itulah sebenarnya tubna asy-syara'i al-ilahiyah, dibangunnya syariat Allah itu tujuannya itu untuk menyebarkan rahmat. Adanya syariat Allah, perintah ini, perintah itu, larangan ini, larangan itu, larangan membunuh, larangan itu, larangan jahat, larangan curi, itu adalah dalam rangka tubana atau manusia terjaga rahmatnya di antara mereka, saling menyayangi, ya. Wa yu'assasu 'alaiha at-ta'alim an-nabawiyyah, ya. Dan at-ta'alim an-nabawiyyah apa? Ajaran-ajaran kenabian itu juga asasnya adalah rahmat. Wa yang bagi ayyurja ilaiha kullu qawaninul ardi min haitsu hiya aslu qawaninis sama. Jadi semua aturan di bumi, entah itu Declaration of PBB, Human Rights, PBB, ataupun deklarasi kemerdekaan, deklarasi organisasi apa di muka bumi, ya, hukum apapun di bumi, di muka bumi, di negara manapun, harus asasnya itu rahmat, kasih sayang, menyayangi sesama manusia. Kalau ada kelompok organisasi yang asas
berdirinya tidak kasih sayang sama manusia, batal. Kira-kira ya. Jadi karena itu hukum utama manusia itu adalah saling menyayangi manusia. Min haitsu hiya aslu qawalinis sama. Ya. Dan karena itu adalah fondasi dari hukum langit. Hukum di bumi itu kasih sayang. Karena apa? Karena meniru hukum berdasarkan hukum di langit, dan hukum di langit itu hukumnya Allah itu ya kasih sayang. Lihat tadi, Allah kasih sayang tidak terbatas. Masa kita manusia membuat hukum yang membatasi kasih sayang kita hanya kepada kelompok kita? Nah, nggak boleh. Kita harus wasi'ah, rahmat kita, kasih sayang itu harus tidak terbatas kepada semua umat manusia. Baik, saya kira materi untuk malam hari ini cukup. Kalau masih ada waktu mau bertanya, begitu? Silakan. Masih ada waktu kita? Berapa menit? Oke, berapa menit? Dimatikan dulu. Nanti kalau sudah ada tanya jawab baru dihidupkan. Ada jawaban kan? Saya menjawab baru dihidupkan.